Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan Oracle menggunakan data modeler dan Apex. Tugas ini dibuat oleh Diah Ayu Pitaloka dan Indah Puji Rahayu dalam mata kuliah Basis Data 1, dosen pembimbing Yuri Rahmanto. Di sini kami akan menunjukkan soal terlebih dahulu yang nanti akan kami buat di dalam data modeler dan Apex. Perhatikan. Di sini lalu kita akan masuk ke data modeler. Di sini sudah ada data modeler. Lalu kita klik 2 kali untuk masuk ke data modelernya. Di sini kita sudah masuk di data modelernya dan kami sudah membuat yang hasilnya seperti ini. Tapi kami di sini akan mencontohkan cara membuat entitasnya. Di sini ada desain, lalu klik kanan dan kita pilih new design. Lalu muncul logical dan relational. Nah, kita akan membuat di logical. Di sini ada icon scroll, di sebelah icon scroll ada new entity. Lalu kita klik. Ini akan membuat tabel entitasnya. Kita tarik aja. Di sini kita kasih nama departemen. Lalu di short name-nya kita kasih departemen. Lalu kita masuk ke atribut. Di sini ada tanda plus. Kita klik, lalu kita kasih nama NID. Di sini ada domain, struktur, logical. Kita pilih saja logical. Lalu kita pilih sort tipenya itu chart. Di sini kita akan menulis size-nya 4. Kenapa kita pilih 4? Karena chart itu jumlah datanya tetap. Lalu kita bisa memilih chart, bisa juga dikosongkan. Lalu kita pilih primary ID. Selanjutnya adalah atribut yang kedua dari departemen, yaitu nama. Di sini nama, tipe datanya adalah varchar. Dan size-nya 25. Dan mandatorinya di checklist. Dan oke. Selanjutnya, entitas baru yaitu pegawai. Dengan atribut NIP dengan tipe data char dengan size 4. Karena char di sini primary key, jadi primary UID-nya di checklist. Atribut selanjutnya yaitu nama dan tipe datanya varchar. Dengan size 25 dan mandatory. Oke. Dan ini adalah rangkaian bagaimana membuat entitas, dan kami ada contoh salah satu yang sudah jadi. Dan ini adalah entitas yang sudah jadi dan sudah diberi relationship-nya. Dan di sini sudah diberi juga hubungan antar tabel.
Dan sekarang kita akan membuat hubungan antar tabelnya. Caranya, klik relationship pada menu di atas, tarik dari departemen ke pegawai. Lalu di mana di sini adalah one to many, jadi di sort target cardinality departemen dipilih many dan sort operationalnya di checklist. Lalu di target to sort cardinality-nya dari entitas pegawai pilih yang satu dan target opsionalnya tidak di checklist. Dan oke. Dan jadi sudah terhubung antara pegawai dan departemen. Dan ini contohnya. Dan ini contoh yang sudah jadi. Lalu selanjutnya adalah kita engineer to relationship, klik. Dan bila sudah terchecklist semua, klik engineer di bagian bawah. Lalu ini adalah hasil dari entitas yang sudah kita buat tadi, di mana entitas pegawai dan proyek dan bangunan itu adalah entitas relationship yang menggunakan BART, di mana BART adalah entitas yang tidak memiliki primary key dan dia mengundang primary key dari entitas yang lainnya. Dan tahap selanjutnya adalah kita akan membuat sort JDL yang dimana itu akan digunakan sebagai coding di Apex nantinya. Pilih General JDL, klik, lalu pilih General, lalu pastikan di sini menu pilihan yang ada dan checklist semua. Oke. Dan ini adalah hasil dari sort DDL yang akan kita gunakan di Apex nanti. Selanjutnya buka browser. Dia lagi loading. Nah, di sini kita masukkan alamat Oracle-nya. Nah, di sini saya sudah install Oracle-nya dengan alamat localhost 28080 garis Apex. Nah, di sini saya dengan alamat localhost 8080 garis Apex. Nah, kalian kalau alamatnya beda, tinggal masukin saja di sini. Langsung enter saja. Dia lagi loading, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia Oracle yang saya install yang tadi kita buka itu, nah dia jadi seperti ini. Langsung saja kita sini. Nah, jadilah seperti ini tampilan awal Oracle-nya. Kita udah masuk di Oracle-nya, kita ingin buat lembar kerja barunya dengan cara create WordPress-nya. Nah, di sini lembar kerja yang nanti kita akan buat. Ini saya kasih nama data 5 saja. Nah, di sini WordPress ID, WordPress description, dia bisa dikosongkan saja, langsung di next. Nah, di sini kita disuruh bikin schema name dan password name, kita kasih nama data 5, samakan saja semua data 5, langsung next juga. Nah, di sini dia minta administrator, user, dan administratornya, passwordnya saya kasih sama kayak skema tadi, data 5, di sini juga data 5 supaya tidak lupa. Nah, di sini kita akan mengisikan nama depannya, dia, nama belakangnya, dia, nah nama belakangnya Ayu. Di sini kita harus kasih email.
jadilah seperti ini data lembar kerjanya. Nah, kalau kalian lupa, kalian simpan workspace-nya, nama workspace-nya seperti data 5 tadi, password-nya sama username-nya. Di sini saya samakan semua data 5 supaya tidak bingung kalian. Nah, di sini langsung aja create workspace-nya. Nah, dia loading, kita tunggu saja sebentar. Nah, dia tampilannya seperti ini. Kalau sudah jadi lembar kerja yang tadi kita buat itu, langsung aja kita down. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian jangan bingung kalau tampilan seperti ini. Kita keluarkan dulu karena kita ingin masuk lembar kerja yang tadi kita buat, sign out. Tadi kita buat namanya data 5, nama lembar kerjanya tadi data 5, ini username-nya data 5 juga, saya samakan saja di sini juga data 5, langsung aja sign in. Nah, di sini kalian jangan bingung, di sini dia ingin membuat password baru lagi. Nah, saya samakan saja data 5. Nah, di sini nih, new password data 5, di sini juga data 5. Nah, yang di kolom kedua ini tadi itu password yang Anda bikin di lembar kerjanya. Nah, yang data di kolom ketiga dan keempat ini password baru. Nah, saya kasih saja semuanya data 5 namanya, langsung apply change. Nah, dia lagi loading. Nah, dia sudah masuk di lembar kerjanya seperti ini. Nah, ini dia ada icon 4 ini seperti ini. Kalian jangan bingung, kita masuk di SQL workshop-nya, kita klik saja langsung. Nah, dia ada tampilan seperti icon lagi. Kita masuk ke SQL commanders-nya karena kita akan menggunakan ini. Kita klik saja lagi. Nah, dia tampilan seperti ini yang nantinya kita akan buat skor kode tadi. Nah, sekarang kita akan masukkan skor kode tadi yang kita buat lewat model data modelernya. Nah, cara seperti ini, tinggal dikopikan saja tadi data itu. Nah, ini datanya nih. Datanya ini jangan dikopikan semua, yang penting saja kita kopikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita kopikan semuanya. Nah, sampai alter table void. Ini kita kopikan. Nah, pindahkan ke data modelernya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini data yang sudah kita buat tadi. Sudah kita kopikan, kita running saja seperti ini. Nah, ini running seperti ini. Nah, dia kalau ada berhasil, ada bacaan table create seperti ini. Kita kopikan lagi yang kedua. Nah, ini kita running juga. Ada berhasil, nah dia juga berhasil. Yang ketiga kita running juga. Di sini kita running. Nah, dia berhasil juga. Nah, di sini untuk menampilkan yang tadi kita buat seperti kolom-kolomnya atau atributnya dalam data departemen itu, dia caranya dengan di sini kita buat namanya describe. Describe ini untuk menampilkan data di departemen ini. Nah, caranya seperti ini. Caranya saja satu persatu. Nah, dia berhasil seperti ini. Oh, sebelum itu saya jelaskan lagi. Di sini sebelum itu kita running, kenapa dari departemen? Karena kalau bisa kita running yang tidak ada foreign key-nya dulu dari tabel lain, yang tidak ngambil foreign key dari tabel lain. Nah, di sini kan departemen tidak mengambil dari tabel lain, makanya saya running terlebih dahulu. Nah, di sini saya kan tadi sudah kita running describe-nya departemen. Nah, ini sini. Nah, ini seperti ini isinya nih. Ada NIP yang tadi sudah kita buat, ada nama, ada nomor telepon. Nah, ini isinya. Yang kedua kita running. Nah, ini yang kedua kita running. Nah, ini isi kolomnya dari data pegawai tadi yang kita buat. NIP, nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, jabatan, dan departemen. ID ini sebagai foreign key dari
dari forenti dari tabel pegawai yang diambil dari data departemen. Nah, selanjutnya kita running juga yang di proyek. Ini kita running. Nah, di hasilnya berhasil juga seperti ini. Nah, ini ada kode proyek, nama, lokasi, biaya, dan departemen ID sebagai forenti tadi. Selanjutnya kita akan membuat isinya. Nah, seperti soal ini saya tunjukkan. Nah, di sini kita gunakan perintah select info untuk mengisi data ke tabel departemen dan pegawai nih, yang nomor 3. Nah, ini saya sudah buat kodenya, tinggal kalian ikutin saja. Kalau mau kalian ikutin, tinggal diketik saja. Nah, ini seperti ini. Nah, kita kopikan saja nih. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini nih. Ini yang buat isinya dengan cara insert all info departemen values. Nah, departemen ini kalian jangan bingung. Nah, ini nama tabelnya. Nama tabel yang ada di atas ini. Nah, yang kita buat tadi tuh. Nah, ini nama tabelnya departemen. Terus itu values. Jangan lupa. Nah, ini isi-isinya D1. Nah, di sini ada D-nya kecil, saya ubah dikit. Nah, jadi D-nya besar seperti ini. Langsung aja kita running. Coba dulu. Nah, dia kalau berhasil ada baca seperti ini. 3 row. 3 baris ini berhasil. Nah, untuk caranya untuk menampilkan isinya di data departemen ini, caranya kita menggunakan select bintang from. Nah, departemen ini nama tabelnya. Kalian tinggal klik saja, ikutin select from bintang select bintang from departemen. Nah, seperti ini kita running saja. Nah, ini dia jadi seperti ini. Nah, nih nama-namanya nih seperti ini. Next, kita cepat saja. Kita isi yang kedua. Saya sudah buat kode lagi. Nah, ini kita kopikan lagi seperti ini. Paste saja. Nah, jangan lupa di sini tinggal diganti saja. Nah, ini nama tabelnya nih, pegawai. Tinggal diganti di sini saja. Nah, isinya seperti ini. Kalian ikutin saja, tinggal diketik. Nah, kita running juga. Bismillah. Nah, ini dia bisa ada 6 tuh, 6 baris. Nah, terus itu dia menampilkan lagi. Nah, di sini sama select bintang from. Nah, ini nama tabelnya. Kita running. Nah, datanya seperti ini berhasil. Nah, kalian jangan bingung data yang di sini dari mana. Nah, saya tunjukkan lagi soalnya. Nah, ini nih yang ada di soal ini nih. Ada NIP, nama, jenis kelamin, pendidikan, gaji, dan jabatan, dan NIP. Nah, ini kalian jangan bingung. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tampilan data pada tabel pegawai yang jenis kelamin wanita dan memiliki jabatan staf. Nah, saya juga udah buat, tinggal dikopikan saja. Nah, kalau Anda pengen mengikuti, tinggal ditulis saja kode seperti yang ada di sini. Tinggal kita kopikan saja, pasang lagi. Nah, seperti ini. Terus kita running dulu. Seperti ini. Kita running. Nah, dia berhasil. Jangan lupa dia menampilkan yang berjenis kelamin wanita. Ini jabatannya staf. Ini lihat di jabatan sama jenis kelamin. Di sini ada Sadewi Sasa dan Nika Tambayong. Nah, sebenarnya ada 3 dia yang berjenis kelamin wanita. Nah, ini ada Agi Audila, Sadewi Sasa, dan Nika Tambayong. Dikarenakan saya mengambil yang di staf saja nih, yang di staf, karena yang satunya Agi Audila ini jabatannya sekretaris, dia tidak masuk. Nah, nih selanjutnya kita lihat soal lagi yang B. Tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki gaji 3 juta ke atas yang berjenis kelamin
pria. Kopikan lagi kodenya, tinggal Anda ikutkan saja. Tekan lagi. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini saya select bintang from. Nah, ini dari data pegawai nih, tabel pegawai. Saya select bintang from ini dari tabel pegawai nih. Ditambah where, kerjanya di mana? Gaji. Nah, gaji ini yang kalian bingung, gaji ini di mana? Gaji ini ada nama kolomnya di atas di pegawai ini. Yang ada di data pegawai ini gajinya. Lebih dari, nah simbolnya seperti ini. Lebih dari. Dan, nah kalau dan dia menggunakan M seperti ini. Jenis kelamin. Nah, ini juga nama kolomnya. Nah, ini isinya jenis kelamin pria. Nih, yang tadi kita sudah isi di sini nih, select all. Nah, sekarang saja. Nah, jadilah seperti ini dia nih. Jadi seperti ini ya. Tadi jenis kelamin pria, ada Kuncoro Melati dan Rizky Gopur. Nah, ini dan gajinya di atas 3 juta. Nah, ini gajinya 5 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan awalan A yang bekerja di Departemen Pembangunan Proyek. Nah, ini juga sudah saya bikin, tinggal dikopikan saja. Ini tinggal Anda ikutkan saja, tinggal diketik. Nah, ini jangan lupa tadi select bintang from dari tabel pegawai, where di mana, nama. Nih, nama ini juga kolomnya, kolom dari sini, ini namanya. Terus itu dia menggunakan like, kalau like nih. Nah, ini untuk mencari nama yang awalnya A, dia harus menggunakan like. Terus itu ketik persen. Nah, kalau dia mau mencari nama yang awalannya depannya A, dia persennya di depan. Nah, seperti ini. Ketik lagi titik strip. Nah, seperti ini. Kita running saja. Nah, dia jadi seperti ini. Nih, ada Agi Audila, Sadewi Sasa, dan Alipin Sanjaya. Nah, ini yang depannya awalannya A nih. Agi, Sadewi, dan Alipin. Next. Selanjutnya kita bikinnya ke 4, yaitu B. Nanti kan sudah pegawai yang berjenis kelamin pria atau wanita yang berjenis pria dan memiliki pendidikan 1. Nah, ini kita kopikan lagi yang B. Nih. Kita kopikan. Nah, ini jangan lupa saya jelaskan lagi di sini select bintang from pegawai, data berpegawai, where jenis kelamin ini nama kolomnya, yang pria ini isinya. Kalau dia atau dia menggunakan namanya or. Kalau jenis kelamin lagi nama kolom. Nah, ini jenis kelamin nama kolom. Dan nah, kalau dan jangan lupa ada menggunakan N, pendidikan terakhir S1 atau or. Nah, pendidikan terakhir ini nama kolomnya jangan lupa tekan saja. Tinggal bikin saja, ketik bisa. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi tinggal Anda ikutkan saja. Nah, ini yang sekarang yang kelima. Tampilkan sudah data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan akhiran A. Nah, sama aja seperti tadi. Nah, ini yang ini sama seperti tadi ya. Nah, ini sama seperti tadi. Select bintang from dari tabel pegawai, where
Nah ini nama kolomnya. Kalau dia mencari nama, dia menggunakan like. Nah di sini persennya di belakang karena dia mencari nama yang awalnya belakang. Nah ketik A persen, ketik A persen, ketik titik 2 titik koma. Nah ini kita saja. Ingat kalau awalannya A, dia persennya di depan, kalau akhiran persennya di belakang. Kita running saja. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini ada Aldi Audila nih, akhirannya A, Alipin Sanjaya. Nah di sini selanjutnya kita bikin yang F. Nah di sini saya juga sudah membuatkan kodenya, kita dikopikan saja sama seperti yang tadi. Kita copy ini, kita running saja sama seperti tadi. Nah dia jadi seperti ini. Ini cepat saja. Nah selanjutnya kita akan membuat yang G. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan jabatan. Nah kalau jumlah itu kalian harus menggunakan namanya account. Nah seperti ini nih, mungkin perhatikan. Nah ini select bintang, select jabatan. Nah jabatan ini tadi nama tabel, koma, account ini untuk menampilkan jumlahnya. From dari mana? Dari tabel pegawai. Nah ini from dari tabel pegawai, group by jabatan. Nah nanti saya akan menjelaskan apa gunanya group by, account itu di akhiran saja. Di sini kita running dulu. Nah ini dia jadi nih, sekretaris ada 1, kabak pegawai ada 1, staf ada 3, kabak humas ada 1. Nah ini selanjutnya saya akan membuat yang H. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan aktif. Nah dia sama saja seperti yang G. Cuman bedanya dia nama kolomnya saja. Nah dia select. Nah ini pendidikan ini nih nama kolomnya, koma account, jumlahnya, from dari tabel pegawai, group by pendidikan ini nama kolom. Kita running saja. Nah dia jadi seperti ini. D3 ada 2, S1 ada 3, S2 ada 1. Nah nanti kalian samakan saja yang ada di soal. Nanti saya perlihatkan lagi yang ada di soal. Nah isinya, nah yang di sini nih, ada 1 nih, 1, 2, 3, S1 ada 1, D3 ada 2. Nah ini sama seperti ini untuk menampilkan datanya. Ada account yang kita buat lagi yang I. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan pendidikan kasir yang berjumlah lebih dari 2. Nah dia sama saja, yang I sama J itu sama saja, cuma beda kolomnya saja. Nah ini kita copy kan, sudah di copy, select pendidikan. Nah ini pendidikan, ini nama kolomnya, account tadi, jumlah kolomnya. Nah ini from tabel pegawai ini. Nah ini dari data pegawai, group by pendidikan. Nah having account, jumlahnya lebih dari 2. Nah, kita running dulu. Nah ini S1 ada 3 yang jumlahnya lebih dari 2. Kita lihat soal lagi. Nah ini yang jumlahnya lebih dari 2 adalah S1, 1, 2, 3, dia ada 3.
lebih dari 2. Selanjutnya yang Y. Tampilkan data jumlah pegawai yang berdasarkan jabatan yang berjumlah lebih dari 2. Sama saja, dia seperti yang Y, sama saja. Lanjutkan lagi, kita pastekan saja. Ini kita pastekan. Dia sama saja, ada having, account lebih dari 2. Nah ini ada group by dan having saja. Nanti saya akan jelaskan. Dia jadi seperti ini. Tinggal kalian ikutkan saja kalau memang kalian mau memilikinya. Nah, di sini ada staff, jumlahnya lebih dari staff ada 3 gitu. Nah, kan dia kan nyari yang lebih dari 2. Jabatan. Staff ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini jabatan. Nah, saya akan menjelaskan tadi group by having dan account. Nah, di sini saya ada contohnya yang diberikan langsung oleh pembimbing saya, dosen pembimbing saya. Nah, ini, nah bisa kalian lihat saja di sini ada tampilkan perubahan data pada kolom. Nah, ini dia menggunakan ini nih, tabel buku ini, nama tabelnya jangan lupa. Nah, ini kayak gini aja, nanti bisa kalian pelajari, tinggal dibaca saja. Nah, ini yang bawah nih, fungsi ada SQL juga sama, dia min max sum average-nya seperti ini. Nah, kalau mau menampilkan jumlah maksimal, minimal, rata-rata, dan keseluruhan, nah, ada nih. Nah, tadi nih yang 12 nih, lihat nih secara urut pengguna. Nah, dia sama, dia seperti where, group by, having, order by. Nah, ini lihat aja, kalian pelajari. Sekian tutorial dari kelompok kami. Saya Diah Pitaloka dan Indah Puji Rahayu. mohon maaf jika ada salah kata atau apapun, karena kami juga masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.